Selamat mendengarkan. Ya. Insan muda, cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Namaku Randy. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus yang ada di Bandung. Kejadian yang akan kuceritakan malam ini adalah kejadian yang aku alami 3 bulan yang lalu. Aku tidak hanya aktif dalam kegiatan kampus. Di luar kampus pun aku aktif melakukan kegiatan, salah satunya bersama komunitasku, mengeksplor tempat-tempat seram. Awal mulanya, aku penasaran dengan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang orang bilang mistis. Hal itu membuatku memutuskan untuk join ke komunitas explore, tempat-tempat seram, dan berkaitan dengan mistis. Namun, selama aku ikut mengeksplor ke tempat-tempat seram, hasilnya selalu nihil. Tidak pernah sekalipun ada kejadian-kejadian aneh yang aku alami. Terkadang membuatku sompral dan suka menantang mereka. Sampai akhirnya salah satu temanku memintaku untuk dibuka saja mata batinnya. Karena dengan hal itu, mungkin aku bisa melihat hantu. Setelah mengobrol cukup panjang, salah satu temanku pun memperkenalkanku pada guru spiritualnya. Sebut saja dia Mang Dani. Singkat cerita, aku langsung membuat jadwal dengan Mang Dani untuk proses pembukaan mata batin. Mang Dani bilang, kita coba eksplor saja ke daerah makam keramat Cibitung. Malam itu kami membuat janji di daerah Dago, sambil mengeksplor tempat seram di sekitaran daerah Dago atas. Malam itu yang ikut hanya 4 orang saja, termasuk Mang Dani. Kami pun mulai menyusuri jalanan yang sudah gelap dan minim penerangan. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Kami masuk ke satu daerah minim pemukiman di perkampungan pakar yang terkenal dengan kolam besar. Sebelumnya tak lupa kami meminta izin kepada juru kunci makam keramat itu. Mang Dani terlihat sudah kenal akrab dengan juru kunci daerah sana. Setelah izin diberikan, kami pun perlahan masuk. Kami menyalakan senter. Aku membuka kamera di handphoneku dan merekam perjalanan itu. Tapi Mang Dani bilang jangan direkam. Dia berkata dengan tegas, ada 2 larangan jika berkunjung ke sana. Yang pertama,
jangan merekam atau mengambil gambar apapun. Dan yang kedua, jangan menyebutkan kata lada. Setelah mendengar itu, aku pun menurutinya. Cukup jauh kami berjalan, akhirnya kami sampai di makam itu. Tempat yang jauh dari perkampungan. Di sana ada pohon beringin yang sangat besar. Kulihat ke sekitar, terdapat banyak makam lain yang sepertinya sudah tua. Lanjut, kami duduk bersila setengah lingkaran. Mang Dani memintaku untuk membakar dupa. Kami mulai bertawasul mendoakan para ahli kubur, dipimpin oleh Mang Dani. Setelah selesai berdoa, karena niatku memang ingin dibukakan mata batin, Mang Dani memintaku mendekat dan membelakanginya. Aku menutup mata, lalu tangan Mang Dani menutup kedua mataku sambil mulutnya berkomat kamit. Tak sampai 2 menit, aku diminta membuka mata. Dan ketika ku buka mataku, entah kenapa rasa cemas mulai muncul. Aku sempat bertanya, apakah benar aku akan melihat sosok hantu? Perlahan aku pun mulai melihat ke arah sekitar. Aku tidak melihat apapun di sekitar makam itu. Mungkin karena pencahayaan tidak terlalu terang. Ku coba sekali lagi melihat ke sekitar. Sama saja. Ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata sama saja. Mau dibuat bagaimanapun, rasanya hal seperti itu tidak mempan untukku. Begitu ucapku dalam hati. Sampai Mang Dani menepuk pundakku dan memintaku melihat ke atas pohon beringin yang ada di belakangku. Refleks, aku pun langsung melihat. Dan ketika aku tengok ke atas, astaga. Ketika aku melihat ke atas pohon itu dengan jelas, mataku melihat satu sosok yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Mataku entah kenapa seperti terkunci pada sosok itu. Semakin lama menjadi semakin jelas. Terlihat seperti seorang perempuan dengan rambut yang kusut panjang. Wajahnya terlihat pucat, namun anggota tubuhnya tak lengkap. Terlihat nyaris tanpa hidung. Aneh. Sosok perempuan itu duduk di atas pohon beringin itu. Wajahnya bahkan lebih mirip terlihat seperti wajah yang tanpa kulit. Terlihat seperti tengkorak. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku meminta bantuan. Mang Dani pun langsung menutup mataku dengan kedua tangannya. Aku diminta terus beristighfar membaca doa. Dan samar aku mendengar
Suara orang seperti tertawa. Seorang perempuan yang mengerikan. Sampai akhirnya, Bang Dani pun memintaku untuk membuka kembali mataku. Dan ketika kulihat, sosok yang tadi sudah tidak ada. Untuk pertama kalinya aku melihat sosok kuntilanak. Atau itu bukan kuntilanak. Setelah cukup tenang, aku mengajak teman-temanku untuk pulang dan mengakhiri kegiatan itu. Beberapa hari setelah kejadian malam itu, entah kenapa aku jadi lebih sensitif. Aku sempat bertanya pada Mang Dani, apakah mata batinku sudah ditutup? Mang Dani berkata, ketika seseorang sudah terbuka mata batinnya, mungkin tidak akan bisa tertutup kembali dengan sempurna. Mendengar itu aku tidak terlalu banyak merespon dan hanya mencoba untuk membiasakan diri dengan keadaanku saat itu. Aku tidak pernah ada niatan untuk mengganggu atau mengusik mereka. Hanya rasa penasaran yang cukup besar. Bahkan ketika aku sedang menulis cerita ini untuk mengirimkannya kepada tim Nightmare Side, di belakangku sangat terasa. Di ujung ekor mata kiriku, aku bisa melihat ada sesosok perempuan berdiri di ujung kamarku. Terlihat tersenyum lebar padaku, seakan memintaku terus untuk menulis dan menceritakan tentang dirinya. Ini adalah cerita yang tidak akan pernah bisa aku lupakan. Namaku Sasa. Hari itu, adikku tiba-tiba saja demam tinggi dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aku dan orang tuaku langsung membawanya ke salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung. Tak lama, dokter memberitahu kami bahwa adikku harus menjalani rawat inap. Kami langsung menempatkan adikku di kamar kelas 1. Itu artinya hanya adikku sendiri. Tak ada pasien lain, tak ada penunggu lain. Karena orang tuaku harus bekerja, kami langsung berunding untuk menentukan siapa yang akan menjaga adik di malam pertama.
Hasil diskusi ringan memutuskan aku yang harus berjaga dan menemani adikku malam itu. Karena sudah melewati jam besuk, beberapa tamu yang menjenguk adik harus segera pulang. Hingga hanya ada aku saja. Kulihat adik masih tertidur lemas di atas ranjang pasien. Dan suster baru saja keluar dari ruangan ini. Sesekali aku mengecek suhu tubuhnya. Ia masih berbicara tak karuan. Sepertinya dia mengigau. Semakin malam, aku mulai merasa keheningan semakin menjadi. Melihat kondisi adik yang stabil, kuputuskan untuk segera tidur saja. Tapi baru beberapa detik saja aku memejamkan mata. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan. Aku segera bangkit dan mendapati adik tengah mengigau. Segera ku hampiri dan ku tepuk-tepuk ringan pundaknya. Sekedar untuk membuatnya kembali tenang dan dapat beristirahat kembali. Setelah adik kembali tenang, aku putuskan untuk segera tidur. Lagi pula, suasana rumah sakit sudah semakin sepi. Aku langsung menjatuhkan badanku di atas sofa. Ku cari posisi yang nyaman agar aku bisa tidur dengan pulas. Sofa ini lebih rendah dari ranjang pasien. Sehingga jika aku tidur, yang terlihat hanya kolong tempat tidur ini saja. Baru saja aku menemukan posisi yang pas. Tiba-tiba aku mendengar suara rintihan kembali menggema dalam seisi ruangan. Dengan setengah malas aku kembali bangkit dan berkata, "Dek, udah ya, tenang. Kakak di sini kok nungguin." Namun, astaga, seketika aku langsung terdiam. Karena ketika kulihat adikku tengah tertidur pulas. Lalu suara rintihan siapa itu? Jantungku mulai berdegup. Aku langsung kembali duduk di sofa sembari menunduk. Aku berharap suara tadi hanyalah halusinasiku saja. Sampai tercium bau yang tidak sedap. Seperti bau gosong, seperti ada kabel yang terbakar.
Sigap aku langsung mengecek ke terminal listrik di bawah tempat tidur pasien. Aku mencoba cium, tapi sepertinya bukan berasal dari sini. Aku masih terjongkok di lantai melihat-lihat terminal listrik sambil mencari sumber bau terbakar ini. Dan tiba-tiba dari dalam kamar ini terdengar suara langkah yang menjejak keras. Astaga, astaga, suara langkah siapa itu? Jantungku berdebar dengan kencang. Aku masih terdiam di bawah tempat tidur itu. Aku coba untuk memberanikan diri untuk menengok ke arah kiriku. Dan astaga, aku melihat sepasang kaki berkulit pucat tengah berdiri di samping ranjang. Astaga, siapa itu? Ingin rasanya aku berteriak, namun aku tahan sebisa mungkin. Aku segera mengumpulkan keberanian untuk mengintip wajah dari pemilik kaki itu. Sedikit demi sedikit, aku mendongakkan kepala dan aku tak bisa percaya. Aku melihat sesosok wajah pria dengan kondisi yang sangat rusak. Jelas langsung tercium bau busuk semerbak masuk hidungku. Sayup-sayup, aku mendengar sosok tadi merintih lirih. Seakan menahan sakit yang begitu pedih. Tulangku terasa lemas. Rasanya aku ingin pingsan saja. Tapi rasanya tak semudah itu. Kubalikkan badanku untuk keluar kamar. Tapi astaga, sosok menyeramkan tadi beralih memandangku. Ia mengulurkan tangannya yang seolah ingin menggapaiku. Kukumpulkan keberanian dan aku segera berlari menuju pintu kamar. Jantungku masih menggebu, tapi entah dari mana sosok menyeramkan tadi sudah menghadangku. Terlihat sangat jelas wajah laki-laki itu. Sangat menyeramkan. Kedua tangannya kini memegang kepalaku. Aku terbangun dan kulihat aku tertidur di atas sofa. Kepalaku masih berat. Aku masih bingung dan mencoba mengingat. Kulihat orang tuaku sudah berada di kamar, sedang memberi makan adikku. Siangnya, mereka pun bertanya, kenapa aku tidur di lantai? Aku langsung menceritakan tentang apa yang aku alami semalam. Begitu kagetnya orang tuaku. Begitu mendengar kejadian yang aku alami. Dan sejak kejadian itu, aku selalu mencari alasan
untuk tidak berjaga malam. .9 FM Ardan Radio. Radio nomor 1 anak muda di Bandung. Baik lagi di JNN Nightmare Side masih live dari daerah Arca Manik ya. Malam hari ini semakin malam semakin ramai juga di sini ya. Oke, yang hadir di sini tadi selamat dengerin. Apakah ada yang ngerasa aneh-aneh atau masih aman-aman aja? Aman ya. Oke, siap. Nah, ada yang mau coba untuk bercerita nggak? Siapa tahu ada yang mau berbagi pengalamannya. Mau sharing-sharing boleh? Oh iya. Boleh. Silakan Kang. Disiapin kursinya dulu. Silakan. Silakan. Boleh. Kang. Duduk di tengah. Nah, ini nih. Oke, namanya siapa Kang? Namanya Sandi. Kang Sandi. Oke. Kang Sandi tinggal di sini sudah berapa lama Kang? Atau memang Kurang lebih 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Dari kecil? Ya. Atau, dari kecil di sini ya Kang ya. Lahir di sini berarti ya? Ya, betul. Iya. Kang Sandi, apa nih Kang yang mungkin bisa diceritain nih? Sepengalaman Kang Sandi tinggal di sini kah? Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman lain nih Kang? Ya, mungkin pengalaman Boleh. dari kecil. Pengalaman dari kecil. Dulu tuh belum tahu lah ya. Belum ngerasain dan belum tahu itu apa, masih awam. Oke. Mungkin di awal dari kelas 4 sampai 6 SD itu baru mulai bisa kalau dibilang melihat seperti itu. Oke. Hal-hal gaib seperti itu. Dulu saya tuh sempat sakit-sakitan. Ya, oke. Sakit-sakitan. Lalu waktu saat jam 9 malam, tiba-tiba di atas atap tuh seperti ada gelombang hitam. Pertamanya seperti ada gelombang hitam Di atap. di pelafon-pelafon rumah. Oh, langit-langit gitu? Ya, di langit-langit rumah. Oke. Lalu saya teriak, waktu itu masih kelas 4 SD kalau nggak salah. Dari 2004 sampai 2006. Lalu bertanya-tanya kan, "Mah ini apa? Iya. Mah ini apa?" Kalau saya bisa analogikan seperti film-film fiksi. Oke. Yang saya lihat tuh buat para pendengar di sini mungkin sedikit sharing. Yang para pendengar tahu lah di televisi, mungkin dimanapun, mungkin divisualisasikan seperti ya kuntilanak, pocong kalau bisa dibilang. Kalau yang saya lihat tuh tidak seperti itu. Oke. Sampai jam 12 malam, lalu kaca rumah mungkin masuk ke dimensi lain lah. Seperti Fata Morgana dulu. Lalu seperti ada hewan-hewan yang saya lihat tuh bukan seperti kuntilanak dan pocong. Mungkin ada yang giginya sampai ke bawah. Kok ini berisik. Waktu tidur tuh berisik. Saat itu nggak berani memejamkan mata. Soalnya kan belum paham itu seperti itu. Apa ini? Masih agak rasa penasaran mungkin. Ya betul. Mah, kok di rumah tuh banyak hewan-hewan yang berkeliaran. Wah, hewan. Ada yang badannya manusia tapi ke bawahnya binatang seperti kuda seperti itu. Terus bersisik banyak lah seperti itu. Lanjut, mungkin anak-anak di sini tuh udah pada tahu saya mainnya tuh waktu dulu ke kuburan. Jadi kayak ada teman dulu tuh. Oke. Dan belum mengerti juga kan. Nah, ini apa? Terus SMP duduk selalu sendirian. Mungkin adalah teman saya di sini
kok duduknya sendirian terus karena saya merasa ada teman. Iya. Enggak sendirian lah ya. Waktu itu yang Kang rasain temannya itu masih ingat nggak seperti apa? Atau memang ngerasa nyaman aja karena dia nemenin tapi dia tidak terlihat? Mungkin saya menyimpulkan kan ada dua, ada anak kecil mungkin tuyul dan anak hitam. Nah, budak hidung lah ya. Hidung. Kalau bahasa Sunda ya. Kalau anak hitam itu yang saya lihat bisa menyerupai apa aja. Kadang bisa berubah jadi apa kayak gitu kan. Nah, mulai semenjak SMA mungkin tadi di-spill sama Kang Dimas. Naik motor nih. Saya tuh abis main futsal dari sini pulang ke Riung Bandung. Lalu jam satunya pulang lagi ke Arca Manik. Pas di kuburan Jati nih. Kok motor berat. Agak nggak berani lihat spion kan. Agak berat. Kok agak canggung nih. Coba diberanikan ternyata sosok si Poci. Mungkin kalau bisa divisualisasikan Kang Dimas nanti bisalah dibantu. Tidur ke rumah. Oh ya teman-teman, yang mungkin dilihat difilmkan di televisi ataupun dimanapun, sosok pocong itu loncat-loncat kan. Pengalaman saya itu tidak seperti itu. Ya, betul. Mereka itu kalau Sundanya nggak goleang lah, melayang-layang. Tidur, bangun. Kalau ini mah erep-erep, mencek Sunda nama. Ketindihan lah ya. Saya beranikan membajamkan mata, ternyata dia tuh muter dulu. Mau ngapain nih? Aku mau aing weh, kalau katanya gimana saya aja lah. Naon ka dia. Justru kalau yang diikutin itu sampai rumah kan, ke bawah tidur, pas bangun wajahnya udah ada di depan muka saya. Mukanya tuh kalau digambarkan matanya keluar, mulutnya udah bengkak gitu lah, bau lah kalau bisa ini bau, ininya kotor. Lalu ada dua, itu pergi dan ada sosok yang satu lagi. Besarnya bisa diinikan, kalau direntangin tangan besar lah, tapi wajahnya tuh abu-abu dan agak sipit. Oke. Nah, itu berarti sejak kecil punya kemampuan bisa melihat dan lain-lain itu tidak ditutup sampai sekarang atau sempat ditutup? Sempat ditutup, mungkin tadi diceritain dulu juga. Yang tadi dicerita mungkin kalau orang lain dibuka. Kalau saya kan sudah terbuka, ditutup, lalu minta ditutup, dan tapi suka tiba-tiba ada gitu, kebuka. Yang dibukain atau mungkin yang sudah terbuka dan akhirnya ditutup biasanya juga tidak sempurna ya Kang ya. Pasti nanti ada bocor-bocornya gitu, mungkin tidak seperti dulu kali setiap saat kayak gini. Cuman pasti ya tetap secara alamiah itu terjadi. Menarik nih. Tadi Kang Sandi ya, Kang Sandi juga sempat cerita ya. Sosok-sosok yang seperti hewan dan ini memang beneran ada dan kita juga pernah lihat ya Kang ya. Jadi atasnya manusia, kakinya kayak kuda. Terus ada sosok waktu itu kita di daerah Buah Batu kalau nggak salah. Itu harus saya nggak bawa iPad gambarnya. Itu sebadan itu sisik semua tuh. Sisik aja semua tuh warna hijau. Waktu itu ya Kang ya. Kita sempat telinganya kayak panjang. Wajahnya tuh tidak seperti ya sosok kebanyakan teh ya. Iya betul. Nah itu kalau misalnya itu bangsa apa sih Kang sebenarnya ya? Sebenarnya bangsa jin itu kan dia banyak rupa-rupanya ya. Jadi nggak hanya tadi yang seperti Kang Sandi sampaikan ada pocong, kuntilanak gitu enggak. Cuma memang yang lagi banyak tinggal atau berada dekat perkampungan atau rumah itu ya 3 sosok itu yang paling familiar. Tapi kalau masuk dimensi kan, dimensi itu ada banyak juga.
ada yang bahasa siluman, ada yang khusus untuk jin bentuknya hewan semua seperti itu. Mereka ada bangsanya, ada kastanya. Nah kalau untuk hewan-hewan jenis jin hewan itu ya kadang yang pure hewan banget seperti harimau semuanya ada. Ada yang kepalanya manusia, badan harimau ada. Jadi bagaimana tingkat energi dari jin itu sendiri. Dia bisa menyerupai makhluk atau hewan. Dia bisa menyerupai seorang jawara segala macam. Nah itu sebenarnya satu alam, Kang, satu dimensi. Nah yang dilihat sama Kang Sandi mungkin bisa dibilang atau dikatakan sudah mendekati kesiluman sih itu tuh. Gitu ya. Sampai lagi. Boleh. Mungkin kita menceritakan seperti ini horor misalnya. Mereka tuh suka bertanya, naon sih nyari tegenuki dan energinya tuh terkumpul ke sini. Betul kan? Betul. Iya. Nah itu emang ketika banyak sih ada pertanyaan seperti yang Kang Sandi sampaikan tadi, ngapain gitu ya? Sosok mereka bertanya ya gitu. Iya. Ngapain kita gitu. Nah itu memang sudah biasanya yang muncul dari sosok yang sudah tua, sudah lama ikut ke orang, jenis khodam. Nah itu pasti paling nggak mau dibahas. Tapi kalau sosok yang liar, yang pengen banget bisa dekat sama manusia atau ikut manusia, dia malah senang dibahas seperti itu. Ya, makanya ada beberapa yang bisa ditarik buat mediasi ya. Iya, akhirnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kita bilang sepuh lah ya, atau khorin atau khodam yang memang sudah lama ikut manusia misalnya, ya dia paling udah jangan dibahas lah gitu. Yang penting mah udah ibadah lah gitu. Ada banyak seperti itu kan. Oke, wow. Jadi kalau pengalaman Kang Sandi kalau saya bilang luar biasa sih kalau udah bisa tembus ke dimensi ya. Dimensi. Itu sedikit juga Kang. Boleh Kang Sandi. Pengalaman waktu jalan ke daerah Jati itu. Kayak ada pasar. Mereka tuh transaksi gitu. Mungkin kebalikannya kita siang itu malam gitu kan. Ya. Tapi sistemnya saya lihat tuh barter. Barter. Kok ramai seperti ini kan? Mungkin kalau bisa dilihat itu tuh ada gerbang. Gerbangnya gerbang goib lah. Iya. Di sini juga adalah salah satu kerajaan hewan di daerah sini. Cuman rumahnya saya nggak akan bisa publik. Publish ya. Publish. Iya Kang. Makanya kalau di kuburan itu juga ada satu pesugihan ya kalau nggak salah ya, yang namanya itu kayak lumayan unik, jualan sate gagak kalau nggak salah Kang ya. Iya. Iya. Jadi ngebakar sate gagak di kuburan itu kalau nggak salah ada sebuah hal yang seperti itu. Nanti orang-orang bukan orang-orang ya, maksudnya makhluk-makhluk itu akan beli si sate itu tersebut dan itu akhirnya akan mendapatkan uang gitu. Itu kalau nggak salah saya pernah dengar seperti itu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika di sebuah pemakaman ada hal seperti itu, ada sebuah kehidupan, mungkin ada kalau khususnya di sini ada kerajaannya atau ada gerbang gaib atau pasar gaib. Itu sangat mungkin terjadi, bahkan gak cuman di hutan yang memang pure hutan gitu. Di tengah kota pun ada, kalau gak salah di salah satu taman di kota Bandung tuh ada portal seperti itu. Jadi kalau bicara kerajaan jin, mereka ini bisa di semua tempat Kang. Bisa di batu, satu batu tapi isinya banyak koloni-koloni jin. Bisa juga di pohon, isinya juga koloni jin. Nah, cuman tadi saya parkir mobil di sana. Saya lihat ada beberapa pergerakan di seberang itu di tempat saya parkir mobil itu banyak yang berdiri tapi nggak kelihatan wujudnya, hitam aja. Itu ada 5 kurang lebih 5 sampai 6 hitam-hitam semuanya. Sebelah situ ya. Di situ itu juga bisa dibilang kayaknya koloni juga sih, koloni dari bangsa jinnya seperti itu. Oke. Di sana. Nah, Kang Sandi ada solonya nggak ini? Ada darah solonya Jawanya nggak? Kebetulan nggak ada. Nggak ada. Terus mungkin kan sedikit pengalaman juga waktu SMP. Kalau dibilang sih ada yang munjung pesugihan. Saya kena SMP kan di Bandung Timur nih.
Iya. Masuknya siang nih. Siang-siang pas mau masuk hujan besar. Alasannya kenapa dilupain lah yang seperti ini. Dilupain nih. Cuman kan hal yang kayak gini tuh sensitif. Betul. Saya setiap mau sekolah ngelewat ke daerah situ. Dan saya lihat sosoknya tuh dia ke monyet merah. Saya dikejar monyet merah 3 ke sekolah nih. Waktu di sekolah saya udah tidak sadarkan diri dan diantar oleh rekan saya di TKP 3. Oke. Seingat saya jam 2 tuh di teras rumah. Jam 5 saya bangun. Mungkin di sini belum banyak ada yang tahu juga cerita ini. Ini nyata dan itu tuh benar-benar ada gitu. Saya sadar-sadar dari jam 2 sampai jam 5 hujan belum berhenti. Yang saya rasain nih, saya tuh dibawa ke atas. Tapi di atas tuh kalau bisa dibilang kayak Fata Morgana ya, kalau yang Iya. Kayak hologram pokoknya gitu. merah. Di atas tuh merah, diaping sama monyet 3. Cuman besar. Saya ingatnya cuma di situ kan. Kok tubuh saya ada di bawah. Gitu. Jadi ngelihat badannya Kang Sandi ya? Di bawah. Jam 5 bangun, ibu, kakak, dan bapak saya tuh nangis. Ternyata di baskom itu sudah banyak darah. Ternyata saya tuh muntah darah. Ketika tak sadarkan diri muntah-muntah. Darah. Saya ingat saya di atas tuh ya mungkin bisa dibilang berkelahi lah dengan mereka. Seperti itu Kang. Oke. Ya itu biasanya sosok yang berbentuk monyet gitu itu berkoloni dan suka ada ketuanya lah ya atau si rajanya ini. Biasanya si sosok-sosok yang berbentuk monyet yang sering kita temuin kalau lagi penelusuran pun itu dia memang salah satu sosok yang cukup patuh gitu. Kalau kata tuannya jaga. Kalau kata tuannya serang mungkin bisa serang gitu ya. Itu sering banget ya kalau kita daerah mana tuh yang di atas tuh yang wah nanjak banget tuh di bukit. Iya ya daerah situ gunung tuh yang gunung teh sama jurnal itu juga berkeliweran di pohon tuh Kang. Iya itu. Dok, loncat-loncat gede-gede. Monyet tuh ya bisa lebih tinggi dari itu lah. Nah itu tadi ya makanya ngeri ya. Kalau bicara tadi munjung ya istilahnya atau pesugihan itu tuh kalau dulu itu tuh sangat digemari Kang kalau zaman-zaman dulu ya. Orang itu ketika mereka baru memulai usaha setelah sudah mulai masuk ke area-areanya Indonesia aman, sudah benar-benar merasakan kemerdekaan itu orang kan berlomba-lomba ada yang usaha segala macam. Nah, salah satu mungkin menurut mereka bentuk ikhtiar itu adalah bekerja sama dengan jin gitu ya atau khodam, tapi terlalu melampaui batas. Bahkan perjanjiannya itu sudah berbicara ke pertukaran nyawa lah segala macam, tumba lah segala macam. Nah, yang sangat sukai itu karena efek instan naik usahanya itu adalah menggunakan monyet Kang. Menggunakan monyet macam-macam, ada yang merah, ada yang dia itu putih, ada yang kayak kera biasa. Biasanya usahanya makanan bukan ya? Macam-macam makanan. Saya pernah dengar ada yang gitu. Ada kita waktu kita syuting di Cimbeluit ya kemarin. Ya. Nah di situ tuh bangunannya itu sebenarnya bangunan untuk usaha material dulunya. Dan sudah rahasia umum di sana itu pemiliknya itu punya peliharaan kera lah temannya. Nah teman kita yang tinggal di situ pernah ngeliat langsung dan ukurannya segede manusia. Lihat langsung subuh-subuh jam 4 pas dia lihat ke arah genteng ada satu ekor monyet gede banget, matanya merah. Tapi itu monyet dan dia melihat detail gitu ya.
warnanya seperti apa, bulunya gimana segala macam. Kayak hewan aja tapi Ya, besar. hewan tapi besar. Nah, itu salah satu keberadaannya. Nah, Kang Sandi tadi diapit ke monyet warna merah. Sebenarnya bisa dibilang indigo ya Kang Andi. Kang Sandi bisa dibilang indigo. Cuman memang kalau indigo asli itu jarang mengakui diri indigo tuh ya. Karena sudah capek ya. Benar, capek. Ya kan? Udah capek. Aduh nggak mau lah yang gitu-gitu. Nah, ketika indigo itu rata-rata ada dua. Ada yang dia hanya pasif, dalam artinya dia bisa ngelihat terus diserang terus. Ada yang dia bisa melihat terus dia bisa proteksi, dia bisa melawan. Nah, di dalam biasa indigo itu sudah ada energi yang dampingi yang memang dia sendiri tidak tahu itu siapa gitu. Ya bisa karuhunnya atau apa, tapi jarang kalau karuhun memang sedulur papatnya itu biasanya. Jadi ketika kera atau monyet ini tahu Kang Sandi mergokin mereka, dipilihlah Kang Sandi sebagai sumbalnya, sebagai tumbal ya istilahnya, mau ditukar lah segala macam. Nah di situ ada perlawanan dari tubuh Kang Sandi, tapi ya itu bertarungnya di alam dia, di alam dia. Nah sedulur papatnya yang bertarung, karena sukmanya ketahan. Sukma itu melihat, sukma itu ruh sadarnya kan, ruh sadar, ruh inti, ruh sadar itu kalau kita tidur dia keluar, kayak sukma dia keluar, tapi kita nggak tahu kemana gitu. Kalau roh intinya ya kalau misalnya meninggal dia baru keluar, jadi dia melihat. Nah memang kalau misalnya kita mergokin tempat makan nih, ada monyetnya, dia tahu Kang. Nah dia biasanya ngikut tuh. Karena ketika kita memergoki satu tempat usaha ada yang begituan, ya langsung ambar semuanya. Seperti itu. Dan mereka itu pasti akan terima. Wah luar biasa pengalamannya Kang Sandi ini ya. Berarti sampai sekarang Kang Sandi sering ya merasakan hal seperti itu ya? Atau kalau sekarang kayak udahlah kadang nggak difokusin atau kayak gimana Kang? Gak difokusin, tapi kadang-kadang mereka tuh kekunci gitu. Mungkin merekanya lagi apes, saya lagi kosong juga pikiran, kekunci. Kekunci. Kliknya. Yang kayak kata Kang Dimas tadi, lebih serem dia bersuara. Betul. Saya mah justru kalau dia ditanya cuman kalau udah ketawa itu baru merinding. Iya. Paling ngeri Kang. Oh, saya besarnya segini Kang. Ada di sini. Itu saya tuh. Ini kalau misalnya lihat bulu kuduk saya sudah berdiri tiba-tiba ya. Nah ini kan outdoor ya. Yang saya rasain mah panas gitu ya. Kalau saya ya. Kalau mungkin yang lain tuh udah pakai jaket, dingin, apa segala macam. Kalau saya mah redang di sini. Bukan gara-gara lampu ini tadi juga gelap juga. Redang weh gitu ya di sini. Tapi ya kita datang untuk bersilaturahmi. Mungkin ada beberapa sosok-sosok yang itu tadi ya Kang. Iya. Kang Sandi bilang kayak bertanya lah, akhirnya jatuhnya terkena kitanya seperti intimidasi gitu, kayak ini ngapain nih, mau ngusir saya atau gimana gitu kan. Itu yang monyet itu nggak jauh dari sini ya, yang monyet merah itu nggak jauh dari sini ya. Iya tuh. Dan waktu saya keserangnya tuh mereka nembakin di depan muka saya. Kalau Indonesianya nyentil lah. Ya. Kena, nggak sadar. Oke. Cuman dari nggak tahu ya Kang Sandi sadar tahu atau enggak, ada satu sosok perempuan sebenarnya yang suka sama Kang Sandi dan itu udah lama Kang. Betul. Dan dia ada berdiri di situ tuh deket tiang tenda itu, pas banget depan di sini tempat pembakaran. Mungkin Kang Sandi bisa rasain. Iya sosoknya perempuan, cuman maksudnya perempuan tapi dia nggak hancur ya, maksudnya nggak buruk ya. Sini Kang, ikut Kang. Ngomong energinya belum lari ya, belum kabur ya. Di depan sini. Iya. Dan saya masih berdiri di situ. Untuk apa Pak? Beberapa menit Kang? Wujudnya itu sebelum masuk ke cerita. Biasa ya, rambutnya lurus kayak biasa, terus tingginya sama kayak Kang Sandi. Terus dia warnanya itu abu-abu.
Mau masuk ya? Tahan. Abu-abu. Saya juga langsung merinding. Langsung merinding ini. Dan dia ketawa sambil tangannya seperti ini. Ke arah kita, dia ketawa. Kayak nyuruh Kang Sandi cium tangan dia gitu seperti ini. Dikasih Jadi juga tangannya putih semua. Putih kayak putih apa? Putih susu ya. Putih susu, putih pucat, gak ada darahnya. Di sininya biru semua. Ini matanya dia hanya hitam aja, cuman huruf parasnya cantik. Masih kuat nggak? Jangan masuk. Jangan masuk ya. Nah, jangan masuk ya. Tahan. Yaudah. Kalau masuk takut nular sama yang lain. Oke, cukup Kang. Oke, kita break dulu ya. Jatuh dibahas lagi. Lihat ya. nggak? Kerasa. Ini sudah lama. Tuh, justru kalau sebenarnya kayak wadah lah. Kalau dimasukin setelahnya tuh mungkin rekan-rekan kalau belum ngerasain, kalau sesudahnya tuh lemas. Karena energi kita tuh... Iya, capek kan. Sudah nikah? Alhamdulillah belum. Usia berapa? 29, insya Allah. Ini ngaku istri kamu loh. Masalahnya. Pernah dulu dia tuh ngeliatin Mas Sebaskom. Karena saya kata orang tua dulu, jangan diterima. Kalau diterima, ya udah. Mungkin saya selesai, pernikahan gaib lah. Iya. Tapi nggak terima, bener. Ada nggak dia dalam hati? Lumayan. Coba saya ambil gitu. Ada nggak terbesit sekali? Tidak. Sama sekali. Tapi dia ngaku ini suami saya, dia bilang gitu. Buat para pendengar, mereka tuh pintar memanipulasi. Oke. Semoga ya jangan sampai ada niat sekali itu walaupun nolak, tapi pada hari-hari berikutnya, aduh kenapa nggak diambil? Itu udah langsung dicatatnya sebagai perjanjian. Memang sih dari segi materi kan kelihatan, cuman ya akidah tergadai segala macam. Oke, kita cukup dulu biar Kang Sandi, Kang Jeff coba dinetralisir dulu ya di sini. Sambil kita dengerin cerita terakhir kita malam hari ini ya, cerita ketiga di JNE Nightmare Side. Nah ini ceritanya tentang sebuah pengalaman dari insan muda yang mungkin bisa terjadi sama teman-teman semua malam hari ini. Karena ceritanya ini gak jauh dari sini. Ketika motong jalan, kalau nggak salah, di masih area daerah Bandung Timur. Jadi hati-hati aja. Kalau misalnya nanti lagi jalan naik motor, ketemu ada seseorang minta tolong yang memang terlihat tidak wajar atau agak aneh nih. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita dengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side malam hari ini. Ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Rudi. Aku seorang mahasiswa tingkat akhir. Tidak banyak yang kukerjakan selain membuat skripsi. Hari itu, aku pergi ke rumah temanku di daerah Cibiru untuk bertanya-tanya tentang skripsiku itu. Obrolan yang cukup panjang membuatku harus pulang larut malam. Ketika sudah hampir tengah malam,
Aku pun berpamitan pulang. Dan saat itu, untuk mempersingkat waktu, aku memotong jalan menuju rumahku di sekitaran Jalan Suci. Dan tidak disangka, sebuah kejadian menimpaku. Di tengah perjalanan, aku lihat seorang perempuan, tangannya melambai menyetok motorku. Aku menepikan motorku. Kulihat seorang perempuan membawa bayi yang dia gendong dibalut dengan kain samping. Wajahnya nampak terlihat kelelahan. Rambutnya sebahu lepek. Memakai celana jeans, dan yang ku ingat sih, dia memakai jaket berwarna gelap. Dia bilang, minta tolong padaku untuk mengantarnya ke rumah kakaknya. Dia pun berkata, dia tidak ada handphone atau apapun, dan dia hanya punya uang tidak banyak. Dia akhirnya nekat untuk menyetop sembarang motor untuk meminta tolong. Aku pun bertanya rumahnya di mana. Dia bilang sekitaran daerah Cikadut. Sejalan pulang sih menurutku. Dia menyodorkan sejumlah uang receh padaku. Karena rasa kasihan dan ingin menolongnya, aku pun akhirnya mengiyakan akan mengantar perempuan dan anak yang dia gendongnya itu ke rumah kakaknya. Di tengah perjalanan aku sempat bertanya, anak itu umurnya berapa dan kenapa hampir tengah malam seperti ini berada di luar. Tidak baik untuk anak bayi. Begitu kataku. Dan dia menjawab, anaknya kurang lebih sekitar 9 bulan. Dia bertengkar dengan ayahnya atau suaminya. Pertengkaran yang sepertinya cukup besar membuat perempuan muda itu memilih minggat dari rumah. Kenapa aku bilang perempuannya masih muda ya? Karena terlihat dari fisiknya, wajahnya, dia belum begitu tua. Lanjut perempuan itu bilang, dia sudah berjalan cukup jauh. Karena sejak tadi tidak ada yang mau menolongnya. Dan dia berterima kasih padaku, mau menghentikan motornya dan mengantarnya.
Aku jadi teringat kakakku yang kira-kira anaknya sama lah, kurang lebih. Masih berusia bulanan. Jalanan saat itu terlihat sepi. Karena aku lihat jam pun hampir jam 12 malam. Tak berapa lama, aku sampai di daerah tempat tinggal kakaknya itu. Dia pun lalu menunjukkan jalan padaku. Sempat aku berpikir, wah, ini kalau tiba-tiba bukan manusia, ngeri deh. Tapi ternyata ketika sampai di rumahnya, dia disambut oleh kakaknya. Ternyata beneran orang. Dan berhentinya pun bukan daerah kuburan, jelas-jelas rumah. Aku berpikir terlalu jauh. Dia memberikan sejumlah uang yang dia punya. Aku menolaknya, tidak usah. Tidak apa-apa, sudah tidak usah. Aku pun tidak mengambil uang pemberiannya, lalu pamit. Dia berterima kasih terus-terusan padaku. Kakaknya pun seorang perempuan. Kulihat mereka berdua berpelukan. Aku pun meninggalkan rumah itu. Setelah cukup jauh kutinggalkan, ketika berhenti di salah satu lampu merah, ketika kulihat ke arah bawah pijakan motorku, ada sebuah gembolan kresek. Ini punya si ibu tadi, ketinggalan. Gembolan kresek hitam itu membuatku memutar balik motorku untuk kembali ke rumahnya, untuk mengembalikannya. Kreseknya bisa dibilang cukup besar, dan aku tidak membuka isinya. Aku lalu memutar balik dan kembali ke arah rumah perempuan itu. Karena baru beberapa saat, aku masih ingat di mana rumahnya. Dan sampai lagi di tempat daerah rumah kakak dari perempuan itu, aku menyusuri jalannya dan sampai di rumah itu. Namun kali ini ada yang berbeda. Rumahnya gelap dan lampunya dimatikan. Perasaan tadi masih terang. Punten. Teh, punten. Ini barangnya ada yang ketinggalan, Teh.
Aku lalu mengetok-ngetok pagarnya. Apa mungkin mereka bersembunyi ya? Takut suami dari perempuan itu datang. Lagi-lagi aku berpikir terlalu jauh. Mungkin mereka hanya sudah istirahat dan tidur dan lampunya dimatikan. Sisi rumah gelap sih. Aku pun berinisiatif menggantung gembolan itu di pagar rumahnya. Aku nyalakan motor dan beranjak dari rumah itu. Baru saja memutar arah, kulihat ada keamanan yang sedang berpatroli. Aku sempat berpapasan. Kebetulan ada keamanan. Aku pun coba untuk bertanya dan menitipkan barang yang tertinggal di motorku kepada pemilik rumah itu. Aku menyapa Hansip yang sedang berpatroli itu. Pak, punten. Tadi teh saya nganterin orang ke rumah itu. Terus barangnya ketinggalan. Jadi saya gantung di pagernya. Titip ya Pak. Takutnya diambil orang atau hilang. Rumah yang mana, Itu Pak, yang pojok. Tadi mah lampunya nyala, sekarang mah pada mati semuanya. Gelap, itu tuh, yang gelap itu. Oh, yang itu, Duh, punten. Itu teh rumah udah kosong. Ada meren 10 tahun mah. Emang rada angker, Serius? Barusan saya nganterin orang ke situ dan ada orang yang keluar, Pak. Nggak mungkin kosong. Nggak nyampe 5 menit meren, Pak. Si Aa mah. Yaudah, ayo saya antar ke sana. Hansip itu pun mengantarku ke depan rumah. Yang katanya sudah kosong. Hampir 10 tahun. Dia menyenteri ke dalam rumah itu dan jelas rumahnya kosong. Bahkan kalau diperhatikan lagi, rumahnya sudah terlihat sangat kotor. Rumput ilalang tinggi. Rumah sudah berjamur. Dan tidak ada siapa-siapa. Bahkan pagarnya pun digembok. Aku jelas tidak percaya dengan apa yang kualami. Jelas-jelas aku mengantarkan seorang perempuan membawa bayi dan ada yang menyambutnya keluar dari rumah itu dan mereka masuk ke dalam. Begitu kuceritakan apa yang kualami, bapak itu pun tidak terlalu banyak komentar. Tanpa pikir panjang, aku pun pergi dari rumah itu. Bulu kuduku berdiri, tak henti-henti setelah tahu bahwa rumah itu kosong. Dalam perjalanan, pikiranku menerawang kemana-mana. Sampai tiba-tiba dari belakangku ada suara bayi yang menangis. Iya, sangat jelas, tepat di belakangku. Di
penumpangku, terdengar suara bayi menangis. Dan samar, terdengar suara perempuan bersenandung menenangkan bayinya. Ku tengok dari arah spionku dan astaga, duduk di jok belakang motorku seorang perempuan menggendong bayi yang terlihat hanya seperti gumpalan-gumpalan daging berwarna merah. Perempuan itu berwajah pucat dan terlihat bukan manusia. Sosok itu terus bersenandung dan terus juga terdengar suara bayi yang menangis. Entah harus bagaimana, aku terus melajukan motorku. Aku berusaha mencari tempat yang cukup terang dan ramai. Namun entah kenapa saat itu jalanan sepi dan tidak ada yang cukup ramai untuk berhenti. Jadi aku memutuskan terus menancap gas. Suara senandung dan tangisan bayi itu masih terus terdengar di belakangku. Sangat dekat. Sampai di punggungku pun merasa menyentuh sesuatu. Ku tengok lagi dari arah spion masih terlihat jelas. Ada yang duduk di jok belakangku. Sampai maju terus aja ah. Nanti saya turut sendiri. Tunggu anak saya nggak nangis ya. aku merasakan merinding sangat hebat. Aku terus berjalan sampai kulihat lampu jalanan cukup terang dan ada beberapa orang yang cukup ramai. Dan ketika itu samar, suara tangisan dan perempuan itu pun hilang. Kontan aku langsung berhenti. Dan melihat ke arah motorku. Sosok itu benar-benar sudah tidak ada. Pengalaman yang sangat-sangat menegangkan untukku. .9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Pak. Iya, itu tadi 3 cerita yang sudah kita dengarkan di JNN saat malam hari ini. Itu salah satu kiriman cerita dari insan muda yang ada di daerah Bandung Timur ya kan ya. Yeah. Aduh, nggak kebayang nih kalau ini kejadian dan dialami juga sama insan muda yang sedang mendengarkan tiba-tiba niat ngebantu orang. Nah, itu. Ternyata plot twist udah dibantu, oh dikirain hantu, ternyata emang beneran ada orang di rumah itu. Tapi ternyata ketika nganterin lagi barang yang ketinggalan, ternyata rumah kosong. Rumah kosong.
udah 10 tahun dan ketika itu diikutin terus Kang di motor. Ini saya pernah lihat, ini kejadian, udah cukup lama sih sebenarnya. Saya pulang naik motor di jalan Antapani ya, jalan Jakarta berarti Antapani, mau ke daerah rumah. Di seberang lagi naik motor, di seberang ada yang lagi naik motor lagi. Nah, bapak-bapak lagi naik motor, saya ngelihat di belakang punggungnya dia itu ada tangan. Kayak gini lah. Jadi tangan nempel gitu ya? Iya Kang, kayak gini lah. Tangan anak kecil. Saya lihat kan dari belakang. Oh, si bapak naik motor sambil gendong anak gitu ya. Dan anaknya tuh di depan, tangannya kelihatan jelas banget. Dianya sendiri, di depan ada yang naik ada tangannya gitu. Kayak, tangannya ya anak kecil lah, mungkin sekitar umur 6 tahunan kali ya. Karena cukup panjang tangan jadi bisa kelihatan nangkel dari depan gitu. Saya terus perhatiin tangannya lagi gerak-gerak. Saya susul Pak. Ketika disusul Kang, sendirian Kang. Gak ada tangan itu? Gak bawa siapa-siapa. Itu tiba-tiba tangannya langsung hilang di depan itu, gak ada bawa siapa-siapa. Pas saya susul, saya tengok kan, walah gak ada orang ya. Ternyata dia sendirian. Atau saya juga pernah ngeliat kalau di jalan Antapani itu ketika pulang ya, kan ada 2 jalur ya Antapani Kang ya. Terus di tengah-tengah jalan itu kan suka ada pohon-pohon tuh. Iya. Pohon-pohon apa gitu ya. Kadang suka ada orang yang mau nyebrang dari situ. Saya pulang night merset juga kalau nggak salah malam karena jalan agak kosong, saya agak cepat situ. Itu dari sela-sela pohon-pohon yang bukan putaran balik tapi ya, jadi masih di tengah-tengah jalan. Dari sela-sela pohon itu Kang, ada yang ngintip mau nyebrang gitu, itu berbahaya banget. Saya langsung kayak ngerem, terus lumayan mendadak. Ngeliat ke spion gak? Gak ada siapa-siapa? Ya itu masih agak jarak mungkin 5 meter lah di depan. Dia udah mulai gitu kan, kaget kan, kecepatan lagi lumayan. Saya gitu, untung gak ada apa-apa di belakang. Terus gitu doang, hilang gitu. Cuman gitu doang ngintip gitu. Itu membahayakan sekali gitu. Jadi kalau misalnya orangnya langsung lata itu bisa belok. Iya. Banding setir itu bisa bahaya. Mungkin tujuannya seperti itu ya Kang ya. Oke, kita harus pamit dulu dari on air. Tapi buat teman-teman di sini kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak yang udah dengerin JNE Nightmare Site dimanapun kamu berada lagi streaming ya. Kalau mau kirim cerita, kamu bisa kirim ke email kita nms@ardenradio.com atau via WhatsApp boleh 0812-201-1059. Tapi kalau untuk kirim paket dan barang sudah pasti percayakan kepada JNE. Siapa tahu punya usaha online atau seperti apa gitu ya. Kirim-kirimnya harus keluar kota dan lain-lain. JNE itu bisa pick up ke rumah dia. Bisa pick up ke rumah juga ya Kang ya. Jadi akan lebih fleksibel, akan lebih enak lah apalagi buat kamu yang lagi usaha. Terima kasih JNE sudah menemani 2 jam. Nah, kita akan lanjut live Instagram ya di @ardenradio, di live IG-nya Arden untuk interaksi beberapa menit lagi lah untuk sama teman-teman di saya sini. Pastinya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sini, boleh minta tepuk tangan. Tangan dong. Oke. Keren banget ya. Jadi jalan, saya lupa ini. Ini kalau di sini suasana kalau jam 7 jam 8 emang tenang, nyaman gini ya. Enak ya. Enak banget ya. Ini suasana. Ya, terima kasih ya untuk wargi atau warga-warga, anak-anak muda yang aktif-aktif sini Jalan Terusan Pesantren 10 ya. Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arca Manik, Bandung. Nah, kalau kamu tempatnya juga pengen didatengin sama tim Nightmare Site, kita interaksi ke sini, boleh kirim email atau WhatsApp atau DM Instagramnya Arden aja. Nah, kasih tahu nanti kita kesana Kang ya. Kita kesana nanti sekalian silaturahmi. Ya jangan lupa pemanggangan juga. Bercanda. Bulan-bulan ini kita akan jalan-jalan ke daerah Bandung. Ya, beberapa wilayah timur lah ya. Bandung Timur ya. Kalau luas nih kan sampai ke atas itu. Kalau kemarin kita Bandung Selatan, mungkin sekarang daerah-daerah Bandung Timur. Setelah dari Arca Manik, di bulan November ini kita mungkin ke daerah Bandung Timur mana lagi? Iya. Apakah mungkin daerah Cibiru kah? Cibiru, Cipadung kah? Ujung Berung kah? Atau daerah mana? Nanti kita akan
infoin lagi lah. Jadi pengen ketemuan silaturahmi sama Insan Muda pencinta Nightmare Side juga. Terima kasih. Kita masih lanjut ya. Sebentar lagi kita akan live di Instagramnya Ardan. Katanya ada yang pengen dibukain mata batin kan. Oh gitu. Katanya. Kata si Pri, ayo, oke. Siap ya. Atau nuhun juga Kang Sandi nuhun ya. Kita pamit dulu dari On Air. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dengerin Nightmare Side sendirian. Oke. Atau ada juga yang mau sharing. Udah dengerin cerita aku. Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Side jangan sendirian. JNE Nightmare Side setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam. Cuma di 105,9 FM Ardan Radio.